Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat RSUD Kota Bogor, kembali lagi kita di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Hari ini bersama saya Dr. Zamratul Zakia sebagai moderator ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan tapi tetap sama ahlinya. Tema yang bakal kita bawain hari ini berhubungan sama yang akan kita lakuin besok, yaitu puasa. Ternyata kita bentar lagi udah mau puasa nih ya. Puasa itu selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin khawatir karena dia punya penyakit diabetes ya. Jadi mungkin pertanyaannya tuh muncul kayak, boleh nggak ya puasa? Kira-kira gimana ya supaya gula darahnya itu tetap aman pas puasa? Atau gimana ya kalau nanti pas siang-siang itu drop gitu. Jadi tema kali ini adalah trik puasa lancar untuk penderita diabetes. Hari ini saya ditemenin sama narasumber kita, yaitu Dr. Reza Abdullah Mukhtar sebagai spesialis penyakit dalam ya dok ya. Kita akan membahas tentang puasa untuk penderita diabetes ya, mulai dari obatnya, terus pengaturan makan pas sahur, pas buka puasa, terus sampai tanda-tanda kapan kira-kira puasa itu harus dibatalin dok buat penderita diabetes. Pagi dokter. Selamat pagi dokter. Gimana nih dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik dokter. Alhamdulillah. Mungkin gak lama-lama kita masuk pertanyaan pertama ya dok ya. Langsung tanya dok. Gimana nih? Boleh dok, kita langsung tanya jawab aja dok. Apakah semua pejuang diabetes itu aman dok buat berpuasa? Kalau ditanya apakah semuanya aman, mungkin jawabannya insya Allah aman, insya Allah tidak. Kalau insya Allah aman ya kalau misalnya pasiennya diabetesnya baik-baik aja, misalnya maksudnya itu gimana? Pasiennya itu gula darahnya selalu terkontrol, terus rutin kontrol, terus tidak ada komplikasi, ya insya Allah sih aman. Tapi kalau misalnya pasiennya sedang hamil misalnya dengan DM, kemudian juga ada riwayat sebelumnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu mengalami komplikasi akut, kayak misalnya itu komplikasi akut itu apa sih yang kita kenal? Misalnya kayak hiperglikemi atau hipoglikemi yang berulang. Kalau hiperglikemi itu misalnya kayak pasiennya itu hiperglikemi itu maksudnya apa? Gulanya tinggi. Kalau hipo itu gulanya rendah, ngedrop di bawah 70. Kalau misalnya hiperglikemi itu biasanya kayak KAD. Misalnya datang ke IGD pasien itu sesek, itu merupakan komplikasi akut dari diabetes. Mungkin sih itu lebih baik kita evaluasi dulu ya dok untuk mau puasa atau tidaknya. Oke, berarti tadi kita lihat dari tanda-tanda kegawat daruratannya juga ya dok ya. Berarti kalau misalnya tadi terdapat tanda-tanda kayak gitu, apakah langsung tidak dianjurkan untuk berpuasa atau kayak tadi kata dokter harus kontrol dulu gitu atau gimana? Jadi intinya tuh sebenarnya kalau untuk mau berpuasa itu kalau pasien DM sebaiknya 6-8 minggu sebelum masuk bulan Ramadan itu udah kontrol biar kita sesuaikan juga gulanya. Maksudnya gulanya, kesesuaikan juga obat-obatannya biar nanti pas mulai puasa itu insya Allah puasanya aman dan terkendali lah gitu. Berarti harusnya dari sebelumnya ya dok ya, Iya, 6-8 minggu, nggak tiba-tiba ya dok ya. Oke, terus tadi kan ngebahas tentang hiperglikemi, katanya gulanya tinggi atau hipoglikemi gulanya yang terlalu rendah. Ada nggak dok target gula darah yang aman nih buat penderita diabetes buat mulai puasa nih? Sebenarnya kalau yang aman tuh ya rentang di gula darah normal ya sekitar 70 sampai 140-an tuh aman sih sebetulnya. Kalau pasien dengan DM terus gula darahnya terkontrol tuh kalau sekitar segitu ya aman. Ya sampai di bawah 200 juga sebetulnya masih aman sih dok. Tapi kalau misalnya pas lagi puasa terus kalau pas pasien DM pasien dengan sakit gula mau puasa itu dianjurkan juga untuk rutin kontrol gula darah mandiri ya. Jadi di rumah itu sering kontrol gula darah mandiri agar menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maksudnya apa? Seperti hiperglikemi atau hipoglikemi. Kalau terjadi ada hipoglikemi misalnya gulanya lebih dari 70 dengan tanda-tanda misalnya pasiennya kayak gelisah, terus lapar, terus kayak pasiennya itu ngerasa keringat dingin, ada tanda-tanda hipoglikemi, pas dicek gulanya juga kurang dari 20 ya saran saya sih kalau pas lagi puasa lebih baik dibatalin aja untuk berbuka. Tapi begitu juga kalau pasien itu dengan tanda hiperglikemi atau gula darah yang berlebih misalnya lebih dari 300 ya, terus dengan tanda-tanda misalnya haus, terus mual, muntah, nafas, ya saran saya sih juga sama, itu lebih baik berbuka aja.
Gitu. Tadi kan katanya dicek gulanya bertahap ya dok ya. Ada nggak dok waktu-waktu tertentu yang dianjurkan nih buat cek-cek gula kalau selama bulan puasa gini? Jadi kalau selama bulan puasa tuh sebaiknya cek gulanya itu pertama, eh, yang pasti tuh kalau pasien dengan penyakit gula terus mau puasa harus ini juga ya, harus sahur. Hmm. Terus sahurnya juga sesuai dengan yang dianjurin ya, mengakhirkan sahurnya gitu. Terus sebelum sahur tuh dicek dulu gulanya. Nanti 2-3 jam setelah sahur tuh dicek lagi. Ya berarti kira-kira pagi ya. Pagi dicek, terus nanti siang dicek lagi. Sama mau buka puasa sekitar 2-3 jam sebelum buka puasa tuh kan udah mau akhir tuh. Biasanya itu sering terjadi hipoglikemi. Itu juga dianjurkan buat dicek sama nanti habis buka tuh dicek juga. Eh, tapi kan kayak tadi tuh ya dok, misalnya pas akhir-akhir nih ternyata tuh terjadi gitu. Ada kata dokter kan tadi hipoglikemia di bawah 70. Eh, itu tuh apakah tetap boleh kita lanjutin karena kan udah mendekati ya dok, udah mendekati buka puasa nih dok Iya mungkin. itu kalau itu mungkin balik lagi ya dok ke pasiennya masing-masing ya. Kalau emang dirasa masih kuat, ya udah. Tapi kalau emang bener-bener ya dilanjutin aja. Mungkin kan sayang juga ya masih 2-3 jam lagi. Tapi kalau emang udah sampai gelisah, udah sampai bener-bener mulai kesadarannya turun atau sampai keringat dingin yang ya kalau emang udah nggak kuat kira-kira ya lebih baik buka aja. Ya kan nggak masalah juga ya sebenarnya. Iya benar. Ada keringanan ya dok ya karena Iya, lagi betul. sakit ya dok. Iya benar. Oh, berarti kalau misalnya buat gula kayak gitu tetap dianjurkan buat sahur mendekati waktu imsak, terus nanti diceknya sebelum sahur gulanya, terus setelah sahur sekitar 2-3 jam mungkin sekitar kayak gula darah puasa sama GD2-PP ya dok ya. Terus 2 jam sebelum berbuka mungkin untuk memastikan apakah gula darahnya masih aman, masih stabil untuk dilanjutkan puasa atau enggak. Tapi kalaupun misalnya di bawah tapi pasiennya masih ngerasa kayak oh aman nih, masih kuat nih, mungkin boleh dilanjutkan. Cuma ketika sudah ada tanda-tanda seperti gelisah, ngerasa kayak lapar banget, mungkin ada kayak keringat dingin, mual, itu mungkin disarankan untuk dibatalkan aja karena kan tetap ya yang namanya beribadah kalau misalnya kitanya lagi sakit juga ada keringanan. Ngomongin sahur nih dok, tadi kan kita dianjurkan sahurnya untuk berdekatan sama imsak ya dok ya. Kira-kira untuk isi ideal piringnya penderita diabetes itu gimana? Kalau ngomongin isi piring sih sebaiknya untuk gampangnya misalnya satu piring nih isinya itu kan dibagi 2 gitu. Ada yang 2 yang setengahnya itu mungkin untuk isinya tuh sayur sama buah-buahan. Yang seperempatnya itu mungkin karbohidrat tapi yang indeks glikemiknya rendah sehingga atau karbohidrat kompleks misalnya kayak nasi merah, roti gandum kayak gitu-gitu, oatmeal. Jadi mungkin untuk mengeluarkan karbohidratnya itu kan lebih lambat ya. Terus sama seperempatnya lagi tuh proteinnya, mau protein hewani mau nabati ya boleh. Misalnya kalau protein hewani ya daging, ikan, ayam, daging merah, daging sapi kayak gitu boleh. Ya protein nabati misalnya tahu, tempe kayak gitu ya. Oh, ya tetap harus komplit ya dok ya, Betul, tetap harus komplit harus ada komplit. nasinya karena kan kadang penderita diabetes tuh selalu nyalahin nasi ya dok kayak saya nih gara-gara banyak makan nasi makanya gulanya tinggi. Jadi ternyata boleh dok teman-teman. Gitu. Terus selain itu kalau yang buat berbuka puasanya gimana nih dok? Kadang kan kalau buka puasa tuh suka ngabuburit ya, terus ngabuburit belinya yang manis-manis karena kan berbukalah dengan yang manis dok konsepnya ya dok. Ya, itu Kira-kira juga untuk dia penderita konsepnya diabetes juga gimana nggak nih? terlalu benar ya. Harusnya sih kalau menurut saya makanya kan mungkin di agama juga diajarin ya kayak membuka itu berbuka dengan yang manis itu misalnya berbuka dengan air sama ini kan sama Kurma, kurma. ya. Nah habis itu saran saya sih sholat dulu biar ibaratnya perut tuh nggak langsung penuh isinya kan kayak oh habis buka nih udah buka lapar dimakan semuanya itu malah nanti kembung yang ada. Iya bener. Iya, saran saya sih mending makan sedikit aja dulu, yang penting batal kan kayak apa namanya yang tadi kurma misalnya terus air. Nah, habis itu sholat, selesai sholat mungkin baru makan besarnya. Nah, kalau misalnya nanti masih lapar ya paling habis tarawih aja, nyemil-nyemil kayak gitu.
Berarti gitu ya teman-teman, bukan berarti berbuka dengan yang manis terus semuanya dibabat langsung. Ya, yang manisnya mungkin dari buah ya dok ya. Iya. Maksudnya. Dari mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube ya. Dok, selamat siang dokter, izin dok bertanya, jika saya seorang pengidap diabetes dan merasa pada siang hari gulanya rendah, apakah boleh untuk melanjutkan puasa apa berbuka saja? Sebenarnya tadi udah dijawab ya dok ya? Iya betul, tadi kan udah sempat dijelaskan juga, baik kita ulang lagi ya. Kalau misalnya pasien penderita diabetes terus siang hari rasa gula darahnya rendah, ya mungkin lebih baik juga yang tadi saya bilang, harusnya kalau pada saat berpuasa itu lebih baik kita sering mengecek gula darah mandiri ya di rumah, punya alatnya juga. Jadi dia pasien-pasien itu bisa mengecek, dan hasilnya kan kalau dicek lebih pasti ya. Kalau memang dirasa sudah ada tanda-tanda hipoglikemi atau gula darahnya rendah, misalnya kayak gelisah, pasiennya juga cenderung lapar kalau awal-awal kayak terus kayak keringat dingin, pas dicek gula darahnya juga rendah di bawah 70, ya kalau dirasa nggak kuat sih lebih baik saran saya berbuka aja gitu. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin ada lagi nih dok. Dokter izin meminta tips dan trik dong agar pola makan atau aktivitas untuk pengidap diabetes kuat menjalani puasa selama Ramadan dan mengatur gula darahnya tetap di batas normal nih dok. Yang pertama, kalau misalnya memang mau berpuasa, kan tadi saya udah bilang 6-8 minggu sebelum bulan Ramadan sih sebaiknya udah kontrol ke dokter agar obat-obatannya disesuaikan. Misalnya kalau pasien obatnya itu sekali sehari, ya diminumnya saat berbuka. Tapi kalau misalnya pasiennya 2 kali sehari, obatnya bisa yang dosis pagi dijadiin ke buka, yang dosis malamnya itu dijadiin ke sahur. Diputer ya dok? Nah pas sahurnya itu mungkin dosisnya juga bisa dikurangin sekitar 25-50% dosisnya. Dengan catatan kalau selama ini gula darahnya itu terkontrol ya dok. Terus kalau misalnya pasiennya 3 kali sehari, mungkin dosis siangnya itu bisa ditiadakan atau dipindahin ke berbuka. Gitu. Terus yang tadi kalau masalah makanan, yaitu makannya itu kalau sahur tuh harus sahur ya. Sahur juga selain harus sahur, mungkin sahurnya agak diakhirin, yang tadi saya bilang. Terus baru nanti untuk dietnya tadi yang saya udah jelasin. Nanti pada saat berbuka juga seperti itu, makan makanannya juga jangan langsung banyak, kalap ya, nanti malah bukannya enak malah begah gitu kan. Terus untuk aktivitas juga, untuk berolahraga sih sebenarnya dianjurin ya berolahraga, tapi ya olahraganya tentu yang intensitasnya rendah atau sedang aja, nggak usah intensitas berat ya, kayak siang-siang main ke gym sih ya cari masalah sih itu nanti ya. Iya udah langsung drop ya Lebih dok. baik mungkin kalau maupun olahraga ya setelah berbuka, atau kalau mau ya pagi-pagi olahraga ringan kayak jalan pagi aja atau sepedaan kayak gitu sih nggak masalah gitu. Tapi mungkin di note sekali ya dok ya, yang untuk masalah obat lebih disarankan untuk di kontrol, tetap kontrol ya Tetap dok harus ya. kontrol, tetap harus kontrol, terus sama itu sebelum mulai bulan Ramadan sih sarannya udah kontrol agar dosisnya tuh bisa disesuaikan. Iya. Kan kadang-kadang kan berubah dosisnya ya, berubah Iya. juga cara minumnya, nanti takutnya malah bingung, Iya benar. malah jadi tidak terkendali gulanya. Buat teman-teman jangan sampai mengurangi atau menaikkan dosis sendiri ya. Lebih disarankan untuk tetap kontrol ke dokter penyakit dalamnya. Terus pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau minum vitamin apakah baik? Terus untuk waktunya saat kapan di bulan puasa ini dok, dan rekomendasi vitaminnya apa ya dok untuk mendukung kesehatan pada bulan puasa? Mungkin agak ini ya dok, melenceng sedikit, cuman nggak apa-apa Ya, dok untuk. kalau untuk minum vitamin ya baik-baik aja ya sebenarnya. Kalau minumnya ya tentu pada saat kalau nggak sahur ya buka, nggak mungkin siang-siang kan minumnya. Gitu. Batal ya dok kalau siang. Nanti batal dong kalau siang. Ya sama vitamin ya sebenarnya vitamin ya kayak vitamin D, vitamin C, vitamin B ya sebenarnya nggak masalah sih dok. Ya mungkin nanti bisa dikonsultasikan juga ke dokternya ya. Iya, tergantung Untuk kebutuhan. rekomendasi, tergantung kebutuhan betul.
Dok, kalau tadi ngomongin obat ya dok ya, kalau misalnya tadi kan bisa dinaikkan dosisnya atau diturunkan. Nah kalau untuk penderita diabetes yang menggunakan insulin nih dok, Hmm. kira-kira gimana dok? Sebenarnya kurang lebih sama ya dok yang tadi saya udah jelasin. Kalau yang sekali sehari, insulinnya mungkin dipakainya pas buka. Kalau misalnya 2 kali sehari, ya insulinnya dipakainya saat buka sama sahur. Tapi yang sahur itu dosisnya ya dikurangin. Kalau yang pada saat buka biasanya sih dosisnya tetap ya, makanya nanti perlu dikonsultasikan ke dokter itu sebelum sebelum berpuasa ya, itu untuk pengaturan dosisnya. Dan juga yang paling penting adalah pemantauan gula darahnya selama berpuasa agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti gula darahnya tiba-tiba ngedrop, hipoglikemi atau langsung melonjak jauh itu bisa dihindari. Eh, Terus nih dok, tadi kan sebenarnya sempat bilang yang masalah ini ya dok, kalau misalkan gulanya tinggi atau gulanya rendah tuh kita lihat dulu nih tanda-tandanya. Tapi kan biasanya juga kalau kita nggak ada gula kita juga suka pusing ya dok ya. Kayak ada rasa-rasa kayak pusing keliengan, apalagi udah mulai siang tuh dok. Apakah setiap yang namanya pusing itu selalu menjurus ke kurang gula gitu dok? Gulanya Belum rendah? tentu, belum Oh, tentu. oke. Ya tapi kalau mau pasti harus dicek gulanya, Oh. gitu aja sih dok. Kalau pusing juga kadang-kadang saya juga pusing dok kalau Pasiennya. iya dok. Dok, ini kan udah tinggal sehari lagi ya dok ya, sebelum menuju ke bulan puasa. Tapi kan tadi katanya alangkah lebih baiknya 6-8 minggu sebelum kontrol. Kalau misalnya nih dok, ya udahlah hari inilah, tapi sebenarnya sebelum itu gulanya nggak begitu ke kontrol dok. Kira-kira gimana nih dok baiknya? Baiknya Buat pasien-pasien diabetesnya apakah aman atau gimana? ya balik lagi, kalau untuk tahu aman apa enggaknya kan kita harus ngeliat juga dokternya ya. Ya saran saya sih ya biarpun waktunya udah tinggal besok, ya lebih baik kontrol saja ke dokter biar nanti bisa dikonsultasikan gimana pengaturan dosisnya dan target gulanya sama dokter. Tetap harus kontrol ke dokter ya teman-teman. Betul. Terus dok nih, apa sih kesalahan paling sering dilakukan pejuang diabetes pas puasa? Kesalahan paling sering itu nggak sahur, Iya. nggak kontrol, jadi obat gulanya susah diatur dosisnya. Terus nanti ya mungkin kurang teredukasi untuk masalah tanda-tanda hipoglikemi, tanda-tanda hiperglikeminya, sehingga mungkin terjadi hal-hal yang komplikasinya itu. Terus sama ya mungkin pengaturan gizinya atau nutrisinya juga untuk makanannya kurang bisa teredukasi dengan baik. Oke, berarti sebenarnya sebelum bulan puasa itu dianjurkan ya untuk kontrol bagi penderita diabetes supaya kita tahu nih untuk pengaturan jenis obatnya, apakah obatnya bisa dinaikkan dosisnya, diturunkan, terus kapan aja waktu yang tepat untuk minum obatnya. Terus tetap dianjurkan untuk sahur, tetap harus sahur dengan isi piring yang komplit tadi, ada karbohidratnya, lebih baik karbohidratnya itu dengan glycemic index rendah kayak misalnya, atau karbohidrat kompleks kayak oats atau nasi merah, terus tetap ada diimbangi dengan sayur, buah, proteinnya. Terus pas berbuka juga diusahakan jangan kalap ya dok ya. Betul. Yang manis-manisnya cukup buah aja, kurma, dimulai dengan buka puasa dari air putih, minum makan buah, terus boleh dilanjutkan dengan makan berat, cuman tetap dikontrol. Kalau misalnya ngerasa ada gejala-gejala, disarankan untuk cek gula terlebih dahulu ya dok ya. Nanti dilihat lagi apakah gulanya rendah atau tinggi, dan dilihat apakah pasiennya itu masih sanggup atau enggak buat menjalankan puasanya. Yang terakhir nih dok, ada nggak dok tips dari dokter buat pejuang diabetes ini buat menjalani puasa dengan sehat dan tetap produktif? Tips dari saya, tipsnya Iya dokter. jadi konsultasi dulu yang pasti sebelum mau mulai puasa. Terus yang kedua monitor gula darahnya. Tenang aja, monitor gula darah itu, cek gula darah kan nggak batalin puasa ya. Oke. Terus kemudian atur pola makannya, yang tadi ya sahur untuk makan sahur dan untuk makanan berbukanya. Yang ketiga dikelola obatnya sama ya aktivitas fisik tetap dijalani. Oke. Itu aja sih dok. Dok, buat konsultasi kira-kira dokter gimana nih jadwal prakteknya di bulan puasa ini? Kalau saya di jadwal di bulan puasa ini masih sama kayak sebelum bulan puasa, di hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk hari Senin itu
pagi jam 8 sampai jam 12, dan hari Selasa sampai Kamis itu jam 12 siang sampai jam 2 siang. Kemudian untuk hari Jumat di jam 1 siang sampai jam 3 siang, dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke, berarti bisa ya teman-teman kalau mau ketemu Dokter Reza, mau konsultasi masalah gula dan sebagainya. Harapannya setelah podcast ini teman-teman yang punya diabetes bisa lebih tenang, lebih paham dan lebih aman ya buat jalanin puasa besok. Terus jangan lupa buat subscribe channel ini, terus aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Reza sudah Sama-sama, meluangkan dokter. waktunya ya dok ya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.